Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini di penghujung tahun 2024, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita dari renungan Light of Revival. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Memento mori. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita memento mori ini terambil dari bahasa Latin yang berarti ingatlah akan kematianmu, atau ingat kamu pasti akan mati. Nah saudara sekalian, istilah ini digunakan sebagai simbol atau kiasan untuk menegaskan kepada setiap orang bahwa pada dasarnya manusia pasti akan mati. Dan kalau kita belajar tentang filsafat, ada banyak sekali para filsafat yang menggunakan istilah ini ketika mereka berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Ingatlah kamu akan mati. Nah saudara yang terkasih, jauh sebelum itu kita belajar firman Tuhan dari teks kita di dalam Ibrani ini dikatakan dengan begitu jelas bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan kemudian dihakimi. Dan ini yang sudah Allah tetapkan jauh sebelumnya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan manusia, kemudian manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bicara tentang kematian ini sudah Allah sampaikan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Berarti sejak awal ketika penciptaan manusia, Allah sudah berbicara tentang kematian secara jasmani. Siapapun pasti akan mati. Dalam sejarah umat manusia, Alkitab mencatat bahwa hanya 2 orang yang tidak mengalami kematian secara jasmani, yakni Henokh dan juga Elia. Tetapi selanjutnya semua manusia, bahkan Kristus sendiri, mengalami kematian secara jasmani. Itu berarti kematian adalah sesuatu yang pasti. Kalau ini adalah sesuatu yang pasti, maka istilah memento mori, kita harus ingat bahwa kita pasti akan mati. Kalau demikian saudara sekalian, mari kita renungkan bersama-sama istilah ini, memento mori. Biasanya di akhir tahun seperti ini kita mendengarkan ada orang tua yang memberikan peringatan kepada anak-anaknya bahwa ingat, ini kunci tahun, ini akhir tahun. Biasanya Allah menyeleksi apakah kita layak untuk masuk ke tahun yang baru, menikmati tahun yang baru atau tidak, atau hari kita berhenti di tahun yang lama. Tapi yang terpenting adalah setelah kematian jasmani, apakah saudara mengalami kematian rohani atau tidak. Bersyukur bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mereka hanya mengalami kematian jasmani, tapi bukan kematian rohani. Sebaliknya, bagi mereka yang ada di luar Kristus, mereka bukan saja mengalami kematian jasmani, tetapi juga kematian rohani. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kita ditentukan untuk mati, dan setelah itu ada penghakiman dari Allah. Karena itu saudara sekalian, mari kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Kita semua pasti akan mati. Maka pertanyaan selanjutnya, kemana kita akan pergi setelah hidup kita di dunia ini berakhir? Atau setelah kita mati, kita pergi kemana? Biarlah ini menjadi perenungan kita, dan ambil kesempatan, keputusan hari ini, kalau mau supaya kehidupan saudara berakhir dalam kekekalan bersama dengan Allah di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini sementara. Kami pasti akan mati. Kematian jasmani itu pasti kami alami. Tetapi setelah kematian jasmani itu bukan akhir segalanya. Ada kematian yang lain lagi, yakni kematian rohani. Dan itu bisa terjadi kalau kami di luar Kristus. Karenanya kami bersyukur Tuhan kalau kami semua sudah beriman kepada Kristus, sehingga kapanpun harinya ketika Tuhan memanggil kami, kami pasti ke surga karena kami telah beriman kepada Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, saya terus mengajak kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.